Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang semua, baku dapat ulang di Magota Bacerita. Hari ini hari Kamis, edisi 23 Oktober 2025. Seperti biasa jam begini saatnya orang mau bacerita banyak hal. Dan menariknya hari ini orang akan membahas soal sebuah tradisi dan kebudayaan juga yang lebih spesifik lagi, yang mungkin juga Sobat Budaya lihat di media sosial RRI Pro 4 Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut ya. Yang pasti hari ini Dewi tidak sendirian karena selain akan ditemani oleh penyiar-penyiar spesial yang ada di RRI Pro 4 Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut, hari ini sudah hadir di studio. Selamat siang. Siang. Yang jelas hari ini beliau akan banyak memberikan informasi juga ya untuk hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya, dan apalagi orang tahu sendiri juga beliau ini merupakan salah satu budayawan yang tidak sembarangan pastinya, karena orang akan berbicara soal organisasi penghayat kepercayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya spiritual Malesung. Mungkin untuk kata Malesung sendiri ya, hari ini mungkin kita akan membahas lebih luas lagi, dan kata Malesung itu sebenarnya tidak cukup asing di telinga torang-torang yang ada di Minahasa pastinya. Jadi nanti kita akan bertanya kepada Pak Iswan Sual SS yang bawa banyak kunci jawaban. Mau contekan. Oh betul, contekan untuk kita bahas hari ini ya. Sebelumnya apa kabar Pak Iswan? Mungkin mic-nya bisa didekatkan sedikit. Iya. Kabarnya baik. Baik ya. Kalau boleh tahu, selain menjadi seorang budayawan, aktivitas hariannya apa saja Pak, atau kesibukannya kira-kira? Sehari-hari saya sebagai wirausaha dan sebagai penyuluh kepercayaan atau guru untuk mata pelajaran kepercayaan dan menyukai buku, suka menulis dan membaca. Oke, ya memang terlihat lah ya, cendikiawan. Oke, mungkin nanti Pak Iswan bisa dekatkan mic-nya ya, supaya mungkin lebih jelas biar informasinya ke semua Sobat Budaya bisa lebih lengkap dan terdengar. Nah, yang mau tanya-tanya soal torang topik hari ini soal sebuah organisasi yang mungkin awam di banyak telinga masyarakat misalnya ya, ini kurang jelas nih, ini maksudnya apa gitu, organisasi kepercayaan tuh seperti apa begitu, apakah hanya ada di Sulawesi Utara khususnya di suku adat Minahasa saja begitu ya, atau mungkin lebih luas lagi, karena mengingat Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang punya banyak subetnis, kepercayaan ya kan, yang berbeda-beda pastinya, karena di setiap subetnis pasti itu selalu apa ya, mengajarkan ya, misalnya soal tata letak masing-masing subetnisnya seperti apa, atau mungkin juga soal sumber dayanya, atau mungkin pelestarian kebudayaannya, bahkan adat perkawinan juga beda-beda di setiap daerah begitu ya. Minahasa, Jawa pasti beda. Nah bahkan salah satunya adalah dari adat atau kebudayaan keagamaan begitu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kita akan membahas kira-kira apakah ada perbedaan antara Kejawen dan Malesung. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Sobat Budaya nanti bisa langsung komen lewat live chatting yang ada di YouTube channel. Mau bertanya apapun itu boleh sekali ya. Atau nanti juga bisa telepon di 0853424928. Mau chatting juga bisa ya. Nanti akan kita tunggu. Karena ada Pak Iswan yang akan segera menjawab. Tapi sebelumnya Dewi mau lihat-lihat dulu, ini dari Gorontalo, Tahuna, Talaut sudah terhubungkah kira-kira? Halo, selamat siang dari Tahuna. Ada kakak siapa? Mungkin bisa diperkenalkan ke narasumber kita hari ini. Tahuna monitor, apakah suaranya bisa didengar kira-kira? Oke, mungkin jaringan Tahuna agak sedikit terputus ya. Kita ke Gorontalo dulu.
Halo, selamat siang Gorontalo. Kira-kira yang siaran hari ini di Gorontalo siapa ini dari part 2? Gorontalo tadi kayaknya sudah ada. Halo, halo, oke. Sepertinya kita nggak bisa mendengar suara dari Gorontalo juga ya, sebentar ya. Mungkin sambil diperbaiki dulu mungkin ya, mohon maaf untuk kekurangan hari ini. Sambil berupaya untuk diperbaiki, orang ngobrol-ngobrol dulu. Pak, ini pertanyaan yang basic saja, cuman penting buat kita ketahui agar supaya orang nggak salah tafsir juga begitu ya. Kira-kira Dewi, boleh potong Dewi? oh hai, sudah ada Oh, Kote. sudah ada. Gorontalo dengan Oh, iya. siapa? Kita berbicara, bisa diperkenalkan diri Biasa. sendiri. Oke, dengan mau bilang Ungke boleh, mau bilang Uti juga boleh. Nah, kayaknya si Uti sih, kalau udah pakai kira dari sini lebih ke Uti sih. Ya, kan so ada wau di Tahuna. Oke. Iya betul. Uti Jo. Ini Uti Imran. Ah, Nih kalau bicara soal kepercayaan Kak Imran gitu ya, kalau di Minasa salah satunya ada Malesung ya, walaupun sebenarnya tidak cuma itu aja. Kalau di Gorontalo adat kepercayaan apa nih? Untuk spiritu, kalau saya Islam. iya, sama. Maksudnya untuk kepercayaan apa ya? Bisa dibilang sih Di Gorontalo. di Gorontalo sendiri begitu. Kalau kepercayaan mungkin kalau untuk selain Islam kan di sini juga ada Katolik, Protestan, ada Hindu, ada juga Buddha. Kalau untuk kepercayaan budaya, kayaknya saya masih belum bisa mencari informasi itu. Tapi untuk sejauh ini untuk kepercayaan seperti yang ada di Sulawesi Utara itu kayaknya tidak ada di sini. Oh begitu. Atau jangan-jangan Pak Iswan lebih tahu ini. Berbahaya sekali ya. Oke, orang pindah dulu ke Tahuna mau cek-cek ombak. Halo, selamat siang Tahuna monitor. Halo, selamat siang. Ini suara merdunya. Pak Iswan sudah bisa mendengarkan suara merdu kakak yang satu ini. Sudah. Mungkin bisa berkenalan langsung Kak dengan Pak Iswan ya, silakan. Oke, selamat siang Pak Iswan, juga Selamat siang. Dewi, Iya. dan ada Ungki Rangga. Ini mohon maaf kami baru saja gabung. Tahuna atau Sangihe mungkin secara keseluruhan ini mati total jaringan. Oh oke. Kita ini bagian teknik menggunakan pokoknya sebisa Sebisa mungkin ya. digabung-gabung. Karena semboyan kita Baru sekali bisa di udara tetap di Yes. udara. Baiklah. Oke deh. Orang mau lanjut dulu ke pertanyaan tadi ya, karena tadi sempat terpotong gitu ya Kak. Nanti mungkin nanti kita akan kembali lagi untuk bertanya-tanya ya. Pak Iswan, silakan untuk bisa dijelaskan. Kira-kira organisasi penghayat kepercayaan tuh seperti apa sih? Apa sih dia ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat budaya. Rahayu semua, tadi Ya. selamat siang. Jadi organisasi kepercayaan itu sebetulnya organisasi yang menghimpun warga penghayat kepercayaan atau orang-orang yang mengakui dan meyakini kepenghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kalau dibahasakan adalah sistem kepercayaan lokal atau kadang-kadang disebut juga dengan agama leluhur atau istilah-istilah lain yang terkait dengan spiritualitas Indonesia. Dan di Indonesia ada satu lembaga yang namanya MLKI atau Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Itu wadah nasional yang jadi tempat berhimpun semua penghayat kepercayaan baik yang berorganisasi maupun tidak. Kalau di Sulawesi Utara itu ada 11 organisasi penghayat kepercayaan. Satu di Tahuna namanya Adat Musi. Satu di Talaut namanya Adat Musi dan satunya di Sangihe namanya Masade. Oh oke, Ya. Masade. Sisanya itu di Tanah Minahasa. Jadi ada Lalang Rondor Malesung atau Laroma, ada Mek, Manguni Saketer yang ada di Tikala dekat sini. Kemudian ada Manguni Mangkosio Nusantara atau Mamanua, ada Pak San Mangindayo di Bitung, ada Kanaramen di Warembungan, dan lain-lain. Nah itu boleh dikategorikan sebagai Malesung. Kalau yang saya sebut tadi yang dua di Pulau Sangihe dan Talaut itu sesuai dengan namanya. Jadi
Musi dan Masade. Dan di daerah-daerah lain lebih banyak lagi. Misalnya di Sulawesi Barat ada Mapurondo, Iya. di Sulawesi Selatan ada Alu Todolo dan Alu Tolotang, di Kalimantan ada Kaharingan yang banyak juga lembaganya. Di Jawa lebih banyak organisasinya. Ada yang saya tahu ada Kejawen Maneges Iya betul. dan berbagai nama, ada budidaya, ada aliran kebatinan. Di Sunda khususnya ada namanya Sunda Wiwitan. Oke. Kalau di Sumatera ada Parmalim, ada Ugamo Malim, ada golongan Sirajabata, Nah itu dia. ya. Dan yang terbesar justru ada di Pulau Sumba, namanya Marapu, Oke. ya Marapu. Jadi sebetulnya ada di seluruh Indonesia ini. Iya Ya. betul. Dan kalau menurut Pak Iswan sendiri, apakah tradisinya ini tergolong yang beda-beda tipis atau justru jauh banget begitu perbedaannya? Di beberapa hal mirip, misalnya kalau kita bicara persembahan atau sesajian sebagai ungkapan untuk membangun hubungan dengan Tuhan lewat para leluhur, pasti ada yang namanya kapur siripinang. Oke. Hampir di setiap Iya betul daerah ya. daerah. Ha. Tapi selebihnya itu mungkin berbeda karena itu disesuaikan dengan budaya setempat atau kosmologi. Karena beda-beda kosmologi di tiap daerah. Ajarannya secara garis besar mirip-mirip juga, tapi mungkin elaborasinya berbeda-beda. Oke. Seperti itu. Tapi ya kalau membahas soal Malesung, tadi sempat Dewi searching juga. Sebenarnya ada beberapa warisan kepercayaan yang ada di Sulawesi Utara. Salah Betul. satunya Malesung. Betul. Sisanya ini apa? Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu Pak daripada adat kepercayaan ini sendiri? Sebetulnya secara umum disebut Malesung. Malesung itu nama Minahasa. Oh, oke. Ya, cuma organisasinya yang berbeda-beda. Misalnya kami organisasinya namanya La Roma, Lalang Rondor Malesung. Ada yang namanya Pak Esan Mangindayo. Secara umum sama karena kepercayaan ini terkait dengan genealogi orang Minahasa. Pasti semua akan bilang bahwa leluhur mereka adalah Apo Toar dan Apo Lumimut. Tapi karena sudah dibagi atau sudah terbagi lewat peristiwa di Watupina Betengan, maka ada suku misalnya Tolour atau Tondano, kemudian Tombulu, Ton Sawang, Ton Tembuan dan Tonsia dan lain sebagainya. Ya, pasti beda tata caranya, tapi secara umum sama ya. bisa ketemu. Oh gitu. oke. Ya. Kalau untuk adat istiadatnya sendiri gitu, untuk ritual-ritualnya Betul. gitu. Kira-kira siapakah begitu ya? Kalau misalkan di agama-agama yang lain gitu kan, mungkin ada yang mereka sembah begitu ya. Nah, empungnya orang Sulawesi Utara siapa sih kalau boleh tahu? Dan seperti apakah ritual keagamaannya kalau boleh tahu? Bisa Jadi, dijelaskan? Dalam kepercayaan asli Minahasa itu, konsep ketuhanannya itu pertama namanya disebut dengan berbagai istilah sesuai dengan bahasa yang dipakai di Minahasa. Misalnya kalau di Tontembuan, untuk menyebut Tuhan itu kami menggunakan istilah Apo Kasuruang Wangko. Apo Kasuruang Wangko itu besar Wangko ya itu berarti? besar. Oke. Kasuruan itu berarti sumber benih atau sumber kehidupan. Dia juga bisa disebut sebagai empung wailan Wangko kalau di Tondano atau di Tombulu. Dan kadang-kadang juga disebut dengan Opo Wananatas. Nah, kalau itu seperti sangat dalam familiar lagu. dalam Ya, betul. lagu. Betul. Semua nyanyi tre ini. Ya. Dan Tuhan itu ya ini kadang-kadang membingungkan. Tuhan itu dianggap sebagai orang tua yang mengasuh, menyayang, menjaga, sehingga dia disapa dengan kata Apo. Maka orang bilang, oh Apo ini kan leluhur bukan Tuhan. Ya, karena dalam konsep berpikir orang Minahasa zaman dulu, Tuhan itu hubungannya bukan kayak mungkin kalau di daerah lain atau di wilayah lain hubungannya antara hamba dengan raja ya. Oke. Kalau di Minahasa kan tidak ada kerajaan, jadi hubungan dengan Tuhan itu hubungan anak atau cucu dengan orang tua. Oh, jadi segaris bukan Betul. Iya. Ya karena konsep budayanya berbeda. Nah, dia akan berbeda apakah Tuhan atau leluhur ketika misalnya ditempelkan misalnya Kasuruan Wangko. Manusia pasti bukan Kasuruan Wangko, bukan sumber benih yang besar. Kemudian dia juga bukan Opo Wananatas kalau
leluhur ya. Juga bukan juga simak be aseng yang memberikan nafas. Pasti bukan leluhur, itu Tuhan. Jadi konteksnya akan kelihatan, akan ketahuan begitu istilah-istilah itu dilekatkan di belakang kata apo, empung atau opo kalau dalam Tombulu dan Toudano. Tapi ini yang menarik ya, mungkin Dewi tuh penasaran sama profilnya Pak Iswan sendiri begitu. Kenapa Anda sangat concern soal pelestarian kebudayaan, apalagi berbicara soal kepercayaan? Iya. Ya, seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke sobat budaya. Pertama saya concern dengan kepercayaan lokal karena memang keyakinan saya adalah pada jalan leluhur begitu. Jadi kalau di Indonesia kan kalau orang yang memang sudah menetapkan hati memilih keyakinan lokal, Betul. dia disebut sebagai penghayat kepercayaan. Oke. Di KTP pun Nah, itu dia. di KTP pun itu tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu label untuk semua agama-agama lokal atau kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Jadi agak berbeda dengan yang lain ya, mungkin yang lain ada Islam, Kristen, Katolik. Betul. Kalau kami ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sesuai dengan putusan MK 97 tahun 2016. Jadi legal ya, sobat Betul. budaya. Mungkin ini banyak orang yang salah kaprah begitu. Apalagi yang mungkin baru dengar sekarang, jangan kaget kalau ada KTP yang tertulis demikian, Betul, begitu ya. Karena tidak salah juga. Justru kita ini yang punya leluhur, kita lupa sama leluhur kita, ya kan? Masih ada Pak Iswan dan teman-teman itu sudah sangat bersyukur, setidaknya kita yang tidak tahu identitas kita bisa bertanya kepada pakarnya, begitu ya. Jadi sobat budaya nanti bisa bertanya juga, sekali lagi bisa chatting via YouTube atau mungkin juga bisa chatting via WA di 085342400928. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang penting nih, Pak Iswan. Organisasi yang tadi sudah sempat Pak Iswan jelaskan begitu ya. Kita tahu sendiri kan mungkin orang-orang banyak yang awam. MLKI sendiri ini tuh punya job desk apa sih yang merangkum semua subculture yang ada di Indonesia? Nah, berbicara soal ini apa ya, kepercayaan masing-masing daerah begitu. Emang job desk-nya apa sih, Pak? Orang mau cari tahu. Ini sibuk-sibuk bikin organisasi emang buat apa gitu. Boleh silakan. Ya, MLKI itu adalah wadah berhimpun orang juga organisasi-organisasi yang ada di daerah. Oke. Jadi kayak organisasi payung. Kalau mungkin disamakan dengan agama-agama lain misalnya Islam punya MUI, Ya. kita punya MLKI. Oke. Kalau di Kristen misalnya ada PGI, kami juga punya MLKI. Atau kalau misalnya di Buddha ada PHDI, Walubi, kemudian di Hindu ada PHDI. Ya, MLKI ini yang tempat berhimpun semua komunitas atau organisasi kepercayaan dari seluruh daerah. Dan tugasnya pertama dia menjaga supaya nilai-nilai spiritual asli Indonesia itu terjaga. Kemudian dia juga berupaya untuk bagaimana membangun karakter bangsa sesuai dengan ajaran leluhur. Dan yang berikut, bagaimana membina anggotanya, baik organisasi maupun pribadi itu, baik hubungannya antar organisasi dan juga baik hubungannya dengan komunitas-komunitas di luar penghayat kepercayaan. Jadi MLK itu membuat supaya juga penghayat kepercayaan itu tidak eksklusif, jadi merasa benar sendiri. Betul. Ya, jadi harus membina warganya biar juga betul-betul menjalankan ajaran leluhur ketika membangun hubungan dengan sekitar. Karena tidak semua di Indonesia ini adalah penghayat kepercayaan. Bahkan boleh dibilang penghayat kepercayaan itu kecil ya dari segi jumlah. Representatif dari berbeda-beda tapi tetap satu. Betul. Betul. Kemudian MLKI itu punya peran ya. Misalnya MLKI itu berperan dalam memberikan verifikasi kepada organisasi-organisasi yang baru muncul atau tumbuh yang mengaku misalnya penghayat. Dia akan diuji ini betul-betul penghayat atau bukan. Itu yang mau ada kan bisa saja ada ngaku betul ngaku-ngaku. Tiba-tiba ngaku-ngaku nabi begitu ya. Ini sering terjadi loh. Terus. Jadi akan dipelajari ajarannya dan lain sebagainya. Kemudian MLKI juga memberikan jadi membantu dalam layanan pendidikan. Karena sekarang siswa penghayat kepercayaan mulai dari SD dan juga mahasiswa di universitas itu kan ada mata kuliah atau mata pelajaran. Iya betul. Misalnya kalau di agama lain ada mata kuliah pendidikan agama Islam. Iya, juga betul, di penghayat juga ada namanya pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. MLKI memfasilitasi. Makanya sejauh ini MLKI sudah berhasil
sehingga muncul apa yang namanya program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Untak. Oh iya. Jadi lulusannya S1 itu mereka itu yang akan jadi guru nanti. Wah, menarik loh. Iya, tapi, ini fun fact loh, ini fun fact loh. Lalu lulusannya sudah ada satu angkatan yang lulus, tapi angkatannya sudah kalau saya tidak salah sudah angkatan kelima sekarang. tapi dia bisa memilih subculture yang mana begitu? Atau secara keseluruhan? Diutamakan yang kuliah di situ adalah dari penghayat. Tapi begitu dia jadi sarjana kemudian mau jadi guru penghayat, dia tidak bisa memilih. Oh, menarik. Dia kan di tempat misalnya walaupun dia misalnya ke Jawen, tapi karena dia lulusan Untak, dia bisa ngajar ke Malesung. Oh, menarik. Namanya kalau PNS ya, SN itu iya. harus bersedia di tempat Saya bisa ambil S2 di situ gak sih? Iya, betul. Wah, menarik ternyata. Jadi ini bukan sekedar organisasi biasa aja ya. Selain itu ada apa aja lagi, Pak? Kemudian layanan perkawinan. Dulu kan perkawinan itu dengan agama yang kita kenal. Tapi sekarang penghayat kepercayaan itu juga sudah bisa menikah berdasarkan keyakinannya. Asalkan KTP-nya sudah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah penghayat. Itu catatannya ya. Tidak boleh tidak begitu. Kemudian dalam hal yang lain misalnya ketika dia akan MLK itu memfasilitasi rohaniawan. Atau kalau di kami disebut pemuka penghayat. Yang tugasnya menjadi saksi dalam pernikahan, juga memberikan pembinaan-pembinaan. Misalnya ada anggota Polri, TNI yang itu dia kan butuh juga rohaniawan. Ya, MLKI melalui MLKI bekerja sama dengan DIT KMA atau sekarang disebut dengan Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat di Kementerian Kebudayaan sekarang. Jadi ini mungkin lebih ke apa ya? Kawin adat juga, masuk juga berarti ya? Iya. Karena ada salah satu teman saya juga menikah, dia kawin adat dulu, baru kawin gereja, itu boleh enggak? Kalau kami itu tidak masalah. Tidak masalah ya? Ya, kalau di penghayat tidak 2 kali. Tidak 2 kali. Otomatis kalau dia kawin adat itu sudah itu. Harusnya. Ya, sudah. Oh, mungkin lebih ke catatan sipil mungkin Betul, ya. Oke. Itu menarik sekali loh. Jadi sayang kalau misalkan ada sobat budaya yang nak bertanya, mungkin nanti juga teman-teman dari Gorontalo atau Tahuna yang mau bertanya juga boleh ya. Torang mau bercerita dulu dengan teman-teman yang ada di Tahuna Jo, yang sepertinya sudah sangat siap dengan headphone yang sudah dipasangkan. Kira-kira Kak ada yang mau ditanyakan, silakan kira-kira lanjut. Baik, terima kasih Dewi. Iya. Pak Iswan, ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, dan memang di kita ada namanya Mas Ade ya, tadi juga sudah disampaikan Iya, oleh sudah Pak disentil, Iswan. betul. Nah, mungkin dan kalau di Tahuna itu apa ya, tempatnya di satu tempat begitu, di Lenganeng tempatnya, di Kampung Lenganeng. Nah, kami juga pernah lihat ritual-ritual yang dilaksanakan. Ada apa yang mau pasang lampu itu ada. Pokoknya ada ritual-ritual lah. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan saya Pak Iswan, apakah untuk seseorang yang ingin menganut misalnya Mas Ade begitu atau kepercayaan lain, dia harus misalnya dia sudah Islam atau sudah Kristen, apa dia harus meninggalkan kepercayaan lama kemudian pindah di Mas Ade gitu, atau dia bisa apa memeluk ya, kedua-duanya begitu. Iya. Kayak kejawen kan bisa ya. Oke. Ketika misalnya dia harus ingin menjadi penganut Mas Ade, apakah ada ritual yang harus dilakukan? Misalnya kalau di teman-teman Islam kan ada membaca kalimat syahadat, kalau di Kristen harus dibaptis. Nah, kalau di aliran kepercayaan seperti ini atau penganut kepercayaan sendiri, apa tandanya? Untuk Nah, melesung kemudian, sendiri, betul. Yes, apakah ada hari-hari khusus begitu yang dikultuskan oleh penganut kepercayaan? Misalnya kalau di Kristen kan Minggu, kalau di Islam ada Jumat. Kalau di penganut kepercayaan yang seperti ini, apakah ada hari khusus atau tidak begitu menyesuaikan? Mungkin ini dulu Pak Iswan. Pertanyaan serius ini Pak, mungkin bisa Iya, langsung betul. langsung dijemput ini Pak. Lanjut silakan Pak Iswan. Ya, saya tidak macam meresponi sebagai mau login ya. Ini cuma ingin tahu aja. Walaupun pertanda ya. Jadi sebetulnya setiap organisasi atau kepercayaan itu beda-beda ya aturannya. Saya sendiri belum pernah ke Mas Ade. Belum pernah, tapi orang-orangnya sangat dekat dengan saya. Misalnya Pak Agung, Ibu Rineke, dan Pak Edmond. Dan kalau saya lihat mereka itu punya hal-hal yang khusus, yang unik, yang tidak seperti kami. Kalau soal apakah menganut
kepercayaan Masade, adat Musi, Malesung itu harus pindah agama atau kepercayaan, itu mungkin berbeda-beda setiap organisasi. Saya tidak berani jawab untuk Masade dan adat Musi. Kalau di Malesung agak terbuka, misalnya walaupun dia beragama lain mau mengikuti tata cara di Laroma itu tidak masalah, di Malesung tidak masalah, karena ada orang menganggap itu sebagai budaya saja. Kepercayaan leluhur Kepercayaan ya. leluhur. Oke. Jadi tergantung orangnya. Kalau dia menganggap itu hanya sebagai budaya, sebagai sesuatu yang bisa diambil aspek moral etiknya, tidak masalah juga. Tapi kalau dia meyakini itu sebagai suatu kayak agama atau kepercayaan dan dia tidak perlu lagi menganut yang lain supaya tidak ada dualisme, itu juga sah-sah saja. Itu tergantung orangnya. Kemudian kalau di kami tidak ada yang harus baca syahadat atau kayak di Kristen pengakuan iman ya. Jadi proses loginnya gimana ini? Ya, Mungkin Kak Imran dia kan coba-coba kayaknya. sebetulnya dia kalau dia orang Minahasa ya agak itu ya, agak apa istilahnya. Kalau dia orang Minahasa seharusnya dia otomatis. Dia tidak perlu lagi. Oh, oke. Mungkin Tinggal diyakini saja. Iya, tinggal dia jalani saja. Mungkin agak berbeda ketika dia dari suku lain. Misalnya saya nih. Iya, misalnya dari saya Jawa Totok nih. Iya. Nah, bagaimana itu? Itu akan ditanya apakah ini benar atau tidak, karena ini kayak pindah suku, bukan hanya pindah keyakinan. Oh, karena harus mempelajari budaya secara mendalam, karena misalnya kalau orang Jawa kemudian dia menghormati leluhur Minahasa kan agak aneh juga. Iya sih. Ya, bukan Betul juga anehnya ya. dalam hal menghormati, emang tidak ada leluhur di Jawa yang akan dihormati begitu. Iya. Jadi harus ditanya baik-baik, harus karena tata caranya berbeda. Bisa saja misalnya ada yang di Jawa itu bertolak belakang dengan Minahasa. Ya kromo-kromonya lah kalau di Jawa ya. Misalnya kalau di Jawa itu kan sistem kerajaan, kalau di sini tidak sistem kerajaan. Jadi di sini ada istilahnya cawana siparukuan, carana sipakuruan. Tidak ada yang disembah atau tidak ada yang menyembah. Okay. Mungkin agak berbeda kalau di Jawa yang harus jalan agak rendah dan sebagainya. Yeah. Tidak diterima kalau di Minahasa. Oke, betul. Tapi kalau diterima hal-hal yang seperti itu, oke. Tinggal kembali ke pribadi. Tinggal kembali ke pribadi. Tidak masalah sebenarnya ya. masalah. Tapi apakah perlu Dewi yang punya marga Purwati yang Jawa sekali itu harus mengambil marga Sulawesi Utara? Mungkin di Benteng Moraya kan banyak tuh DP fam-fam gitu. Tidak perlu juga, Nah, tapi juga ya? tidak perlu juga. Tapi kalau mau bisa diupacarakan. Oh, jadi ada upacara mengubah nama itu ada. Oh, kita kayaknya lebih cocok Mawi Kera atau poli justru kan. Kalau Kak Imran, apa yang mau ditanyakan ke Pak Iswan? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, mungkin saya langsung, kita juga tahu itu Mas Adek di Lenganing, karena lama juga berkecimpung di sana, lama juga tinggal di Tabukan Utara. Terlalu subculture kok ini orang ini memang. Jadi saya ingin bertanya, kalau di Mas Adek di Lenganing itu kan kepercayaannya ada sebagian dari riwayat Muslim, jadi ada kepercayaan di situ. Islam tua. Tapi KTP ya orang bilang itu Islam Kamtua, bukan Islam tua, Kamtua. Kamtua. Nah, Kamtua. Nah, orang kalau Islam tua itu kan agak-agak awam juga. Itu orang Islam yang tua maksudnya. Istilahnya Kamtua. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau di Minahasa itu dia lebih dekat kemana? Ke Muslim, Kristen, atau Buddha, Hindu? Kalau di Mas Adek di sana di Tahunakan dia agak dekat ke Muslim. Kalau yang saya pantau, karena juga kalau mau lihat DP tanpa ibadah itu agak unik juga. Ketika kita masuk di dalam kosong, hanya ada kursi, kemudian mereka ibadah berkeliling membentuk bulat. Sementara di luar juga ada lonceng. Nah, itu tempat ibadah mereka. Kalau di Malesung ini seperti apa tempatnya? Kemudian mungkin kepercayaannya itu mendekati kemana? Ke Kristen, Islam, Hindu, atau Buddha? Oke. Ya. Siap. Nah, Pertanyaan yang menarik. Kalau bagi kami ya yang menjalankan ajaran ini, sebetulnya kami tidak dekat dengan aliran atau agama manapun yang berasal dari luar.
Khusus misalnya di La Roma itu memang dia berakar dari ajaran-ajaran leluhur yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dan memang kalau kita lihat fenomena ya, jadi yang berlaku saat ini, banyak juga orang Minahasa yang mengalami istilahnya menjalankan dua ajaran sekaligus, boleh disebut dualisme. Sehingga simbol-simbol dari agama lain kadang-kadang melekat dalam seragam atau dalam baju-baju upacara mereka. Tapi kalau khusus kami itu tidak seperti itu. Jadi tidak menggunakan simbol-simbol dari agama-agama lain. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini benar atau salah ya. Karena hal-hal seperti itu memang terjadi karena proses sejarah. Ada satu masa di mana ketika ajaran leluhur atau kepercayaan leluhur ini tidak boleh ada dalam ruang-ruang publik. Sehingga ada upaya dari leluhur untuk menyembunyikan atau menyamarkannya. Atau menyamarkannya. Contoh misalnya dulu orang Minahasa itu ketika melaksanakan upacara pembuatan rumah, dia harus menaikkan kain berwarna merah di bumbungan. Pada tahun 65, kita tahu tahun 65 itu terjadi apa. Sehingga ketika orang menaikkan kain warna merah di atas itu akan diidentifikasi sebagai apa atau diasosiasikan sebagai apa. Maka mulai saat itu orang-orang Minahasa menggunakan bendera merah putih untuk menggantikan bendera berkamuflase untuk itu cara kearifan lokal ya mungkin supaya tetap bisa menjalankan upacara-upacara dulu. Jadi itu proses sejarah yang membuat orang-orang penghayat kepercayaan itu kadang-kadang harus menyesuaikan, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi simbol atau tata cara itu bisa saja dia sama dengan dari agama lain itu karena ada ceritanya di situ. Tapi memang kalau kami berusaha untuk kami tidak tahu ya atau tidak sadar mungkin ada yang sama dengan agama-agama lain atau diambil dari agama lain. Tapi kami berupaya untuk tidak menggunakan simbol-simbol itu atau mengadaptasi hal-hal yang seperti itu. Tapi kenyataannya memang di Minahasa ini banyak menggunakan simbol-simbol dari agama lain. Ada misalnya ritualnya menggunakan Alkitab. Kita bisa lihat di Pina Betengan itu. Di Watu Pina Betengan. Saya pernah lihat juga. Betul. Kita lihat juga ada simbol misalnya salib di topinya, di belakangnya atau sebagainya. Itu maksud dan tujuannya apa ya? Itu mungkin terjadi asimilasi ya. Asimilasi. Atau yang saya bilang tadi karena proses sejarah itu. Jadi saya di sini tidak bisa mengatakan itu benar atau salah karena beda cerita. Beda latar belakang alasan yang dipakai kenapa seperti itu. Atau bisa saja juga itu petunjuk dari para leluhur supaya menjalankan dua ajaran sekaligus. Saya juga tidak bisa komentar lebih. Betul. Tapi ini yang mau Dewi tanyakan, kalau kejawen kan biasanya ada malam satu suro begitu ya, atau mungkin perayaan ketika bulan purnama sendiri. Kalau di Malesung sendiri ada enggak hari-hari khusus tersebut? Upacaranya seperti apa? Kalau tadi sudah disebut bulan purnama itu sama di kami juga ada. Istilah yang dipakai adalah masih serap, merunubat atau masuk sicoo atau kadang-kadang dibahasakan misalnya serap wangko. Itu ritual bulan purnama. Kalau di Tombulu itu disebut mah tambulelen. Setiap bulan purnama dilakukan. Tapi ada juga upacara-upacara lain misalnya upacara terkait dengan siklus hidup. Misalnya kelahiran, pernikahan, kematian atau pada saat hamil dan lain sebagainya, atau yang berhubungan dengan pertanian misalnya pembukaan ladang baru, panen dan lain sebagainya. Itu banyak sekali sih kalau dikaitkan dengan upacara banyak sekali. Cara berdoa mungkin yang ditanyakan tadi, cara berdoanya gitu seperti ya. Kalau di kami itu sebelum berdoa itu harus melepas sesajen atau kami menyebutnya umper atau reretaan. Ini menarik. Tunggu. Kalau di kejawen, karena di Papa juga masih sangat-sangat kejawen, biasanya orang kan sajennya itu berdasarkan leluhur kita ada berapa orang. Dia suka kopi atau teh air putih gitu. Ada rokok, ayam ingkung, bunga, ya air diambil dari pisang gitu kan. Kalau sesajennya isinya apa kalau boleh tahu? Di Minahasa sendiri itu tidak sama ya. Setiap saya sudah menyebutkan tadi Tombulu, Tontimon itu beda-beda. Bahkan tiap komunitas itu beda-beda. Tapi selalu ada kapur sirip pinang dan ada yang namanya nasi kaboro atau nasi bungkus. Kemudian biasanya ada daging ayam atau daging-daging lain. Ada telur ayam. Saya belum pernah melihat ada pisang tapi bisa. Bisa. Kemudian ada
kopi, atau ada yang taruh CT. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu termasuk kebudayaan kita ya, memang. ada yang taruh misalnya saguer dan lain sebagainya. Dan umper itu atau sesajen itu berbeda di tiap-tiap waktu. Kalau misalnya dia upacara, ada nilai-nilainya, kenapa harus ini? betul. Begitu. Saya akan bahas misalnya dia selalu berjumlah ganjil. Karena dalam Minahasa itu jumlah ganjil itu angka-angka berkat, kesempurnaan, bahkan simbolisasi Tuhan. Misalnya 9 itu kan kesempurnaan, itu Tuhan itu sebetulnya. Juga bisa dikaitkan dengan 9 leluhur yang paling dihormati. Misalnya angka 3 juga sama sebetulnya, angka 1, 5, ya pokoknya yang ganjil itu. Orang Minahasa juga punya simbol misalnya merah, putih. Nah, itu penting. Misalnya putih melambangkan kebersihan hati, kesucian, seperti dalam agama-agama lain. Sementara kalau merah itu representasi kehidupan, karena itu warna darah atau warna pinang ketika dikunyah. Ya, kemudian simbol lain misalnya kenapa harus ada pinang yang dikupas berjumlah 9, 7, dan 5. Selain simbol kesempurnaan, berkat, dan itu juga sebetulnya simbolisasi dari keturunan awal atau leluhur-leluhur awal. Jadi semua itu digunakan untuk mengingatkan atau mempertahankan ingatan kolektif dalam titik balik kita lah ya, spiritual begitu. Minahasa. Ya. Oke, menarik. Ini mungkin Kak Imran sepertinya sangat-sangat fokus begitu ya dengan perbincangan kita. Mungkin satu kita mau tanya juga. Boleh, silakan. Apalagi kan di era modern saat ini, apalagi anak-anak muda yang ada di Minahasa mungkin agak bingung juga. Pak Iswan, ketika untuk mewarisi ke anak-anak muda ini apa diwariskan organisasi Malesung ini sebagai organisasi kepercayaan atau organisasi warisan budaya? Mungkin tadi sudah sempat dibahas tapi mungkin kita skip juga ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Ya, kalau organisasi namanya LAROMA, Lalang Rondor Malesung. Itu memang betul-betul organisasi kepercayaan karena memang dia terinventarisasi di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi juga punya upaya-upaya pemajuan kebudayaan karena budaya Minahasa itu tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan. Setiap objek pemajuan kebudayaan yang ada di Minahasa itu selalu terkait dengan budaya spiritual Minahasa. Tidak bisa tidak. Misalnya artefaknya, bahasa pun yang dipakai dalam ritual adalah bahasa Makatana atau bahasa Minahasa. Lain-lain misalnya soal kesenian. Semua kesenian di Minahasa misalnya maengket, kawasaran itu ada hubungan dengan upacara. Mungkin beda ya kalau di daerah di komunitas-komunitas lain itu hanya memaknai itu sebagai misalnya seni atau hal-hal yang biasa yang diambil cuma moral dan etisnya. Tapi kalau kami itu juga masuk di ranah budaya spiritual. Kurang lebih seperti itu ya Kak Imran. Dan mungkin kalau ditanya soal bagaimana mewariskannya, ya kami mewariskan ajaran kami ya lewat channel-channel itu. Misalnya pesan-pesan leluhur itu dinyanyikan dalam kalelon misalnya. Atau disampaikan dalam nyanyian-nyanyian maengket. Juga dalam pelaksanaan ritual itu dijelaskan kenapa dia 9 dan sebagainya. Karena di situ tersimpan pesan-pesan leluhur. Kalau di era sekarang yang sudah modern, kami punya channel YouTube, Pak. Apa dia nama? Mungkin bisa spill. Malesung namanya. Kalau di YouTube Malesung, Instagram punya, TikTok kami punya, Facebook kami punya. Karena itu tuntutan zaman. Dulu itu dilarang karena bisa terjadi hal-hal yang bersifat penyimpangan. Tapi karena sekarang itu didorong oleh salah satu yang mendorong adalah Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau tidak membuka diri maka akan banyak disalahpahami. Nah itu dia yang Dewi mau tanya. Ya, jadi orang akan mendapatkan informasi langsung dari kami, bukan tafsir-tafsir dari lain. Nah, ini yang menarik ya. Sebenarnya yang mau Dewi tanyakan dari tadi nih Pak. Banyak orang yang tidak tahu bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sudah legal begitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin begitu ya kan. Siapapun mungkin termasuk kamu yang merasa bahwa ini lebih cocok ke kita begitu kan. Dan mau mengikuti teman-teman yang ada di Malesung juga sebenarnya enggak apa-apa. Tapi komentar masyarakat yang awam. Karena kebiasaan nih orang-orang awam pasti akan memikirkan bahwa ini cuma adat istiadat saja. Yang tidak sepenuhnya harus kita percayai bagaimana hubungan kita antara diri kita dengan Tuhan di kebanyakan agama.
Pak Bapak sendiri menanggapinya seperti apa kira-kira dan Ya. apa yang dijelaskan ke mereka begitu? Jadi pemahaman masyarakat pada umumnya memang begitu. Jadi misalnya kepercayaan lokal itu dianggap sebagai animisme, diminisme, bahkan yang paling sadis misalnya dianggap sebagai sesuatu yang syirik atau sesat ya. Ya, betul. Tetapi itu tidak bisa disalahkan kepada orang-orang itu. Yang mungkin kita salahkan adalah orang-orang yang terlibat dalam sejarah. Misalnya dalam era-era kolonial ya, masa penjajahan, memang rakyat kita itu dibentuk untuk membenci leluhurnya sendiri supaya apa istilahnya membanggakan leluhur yang dari luar ya, dari para penjajah itu. Jadi cara untuk menaklukkan suatu bangsa memang harus memisahkan masyarakatnya dari leluhurnya. Dan pendidikan memang itu dilakukan juga lewat pendidikan. Istilahnya cuci otaknya dilakukan di pendidikan. Jadi sampai sekarang hal-hal itu terwariskan ya karena itu ada dalam lembaga-lembaga resmi negara. Mungkin kalau tidak dia tidak seperti sekarang. Tapi ya pemerintah hari ini juga bekerja keras ya untuk bagaimana menghilangkan stigma negatif ini. Makanya sudah bertahun-tahun pemerintah berusaha dengan membentuk yang ada yang bilang direktorat, kalau hari ini disebut dengan bina. Dan bahkan saking pedulinya pemerintah kepada penghayat kepercayaan, dalam waktu dekat itu akan ada hari besar penghayat kepercayaan. Jadi taman libur lagi kita. Oh, serius? Ini tapi masih sementara dibahas atau sudah akan ditandatangani? ditetapkan dalam waktu dekat. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau agama-agama lain punya, kita juga akan punya. Iya, Tapi itu betul. berlaku untuk umum ya, bukan hanya Malesung, untuk seluruh Subetnis yang ada di Indonesia. Betul, Oke, ini menarik sekali loh ya. Dan pertama kali baru dibahas di RRI Manado, khususnya di RRI Pro 4 ya kan, luar biasa. Ini menarik juga kalau menurut Dewi ya Pak. Ini soal mungkin tadi ada tantangan-tantangannya lah ya, soal perkenalan diri gitu ya. Dan banyak orang yang lupa untuk menggarisbawahi bahwa ini adalah kepercayaan asli orang Indonesia. Ya. Jadi kayak tidak ada bedanya dengan kita yang menganut agama apapun begitu. Kembali lagi ke kepercayaan masing-masing begitu ya. Dan kalau misalkan Sobat Budaya mau bertanya, mungkin channel YouTube bisa cek-cek dulu kalau sudah ada yang bertanya. Kalau belum mungkin dia mau oper dulu ke Talaut. Talaut monitor apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau mungkin sambil menunggu ke Tahuna lagi kira-kira. Kalau misalnya sinyalnya di sana cukup bagus, Kak tadi kan sudah sempat dijawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Tahuna. Apakah kira-kira ada yang membuat penasaran kembali gitu ya soal topik kita hari ini? Ya, terima kasih untuk Dewi dan Pak narasumber yang sudah hadir. Sebenarnya tadi saya juga ingin menanyakan tapi sudah diwakilkan oleh Dewi ya mengenai tanggapan masyarakat Minahasa mengenai kepercayaan ini karena kan di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara lah, bukan cuma di Minahasa. Kita kan itu namanya agama itu bentuk di situ ya, Kristen, Islam, tapi memang kalau ada kepercayaan seperti ini memang agak aneh ya. Atau mungkin hal yang baru begitu. Sebenarnya enggak baru. Maaf ya kalau saya salah bicara, penyembahan berhala gitu ya. Karena kan kalau Islam kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke Kristen kepada Bapa Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi pertanyaan tadi sudah mewakili karena sudah ditanyakan dulu oleh presenter kita. Terima kasih. Oke deh. Kalau dari Tahuna sendiri ada yang mau ditambahkan kira-kira pertanyaannya? Satu jodoh enggak? Sejauh ini yang paling jauh soalnya. Apa sih? Mungkin lebih ke apa ya perbandingan Pak Iswan. Kalau di Tahuna kan di Sangihe itu hanya ada di misalnya di kampung tertentu di Lenganeng. Nah, kalau di Minahasa sendiri apakah ini bisa misalnya ada cabang-cabang gitu di Tadi sudah ada dibahas juga di ada tempat-tempat ya. lain begitu. Kalau di Tahuna kan kita mengenal untuk ini hanya di kampung Lenganeng memang untuk kepercayaan Masade seperti ini. Oke. Tadi sebenarnya Pak Iswan sudah sempat bahas di Tikala juga ada sebenarnya ya. Dekat sini. Di sebelah mana Pak kalau boleh tahu? Supaya Dekat Dewi Batu boleh mau Sumanti. mampir. Oh, di mana? Di sebelah mana? Batu Sumanti di belakang sini kayak saya tidak salah. Oh, oke. Jadi di belakang sini ada namanya Manguni Saketer. Dulu itu Pak Katopo namanya. Tapi kalau di Sangihe belum ada ya Pak? Belum, karena kalau di ya
Ya. Karena di Sangir juga kan banyak kalau orang-orang Minahasa banyak. Apakah tidak tertarik untuk membuka cabang? Gerai terdekat jangan Ya, dong. jadi memang kalau di ajaran leluhur tidak ada semacam maklumat atau pesan untuk menyebarkan ajaran ini kepada suku-suku lainnya. Walaupun kalau misalnya orang datang untuk juga betul-betul mau menjalani juga tidak masalah. Dan tadi mungkin agak sedikit mau tanggapi. Iya. Jadi memang di hari ini pun masih ada ya orang yang mengstigma secara negatif terhadap penghayat kepercayaan. Itu termasuk penolakan dari masyarakat juga Penolakan ya, dari yang masyarakat awam. ya, termasuk kepada kami juga berlaku. Tapi ada dua hal yang bisa saja itu salah dari masyarakat yang tidak paham, tapi bisa juga dari penghayat sendiri yang tidak terbuka, tidak menunjukkan diri atau membuka identitasnya. Ya. Ya. Sebagai penyuluh kurang Ya. baik untuk menyampaikan bisa Ya, jadi ya. Oke. ya, betul. Jadi tidak bisa hitam putih begitu. Jadi tapi yang paling dominan adalah peristiwa sejarah yang panjang seperti itu. Peristiwa sejarah yang panjang yang membuat kepercayaan lokal itu tidak diakui begitu. Padahal sebetulnya kalau kita bicara aturan, kepercayaan lokal dan agama itu setara. Itu sesuai dengan TAP MPR itu yang terbit tahun 1970-an. Kemudian yang paling terakhir itu tahun 2017 muncul yang namanya putusan MK nomor 97 tahun 2016 itu. Ya, putusan MK ini yang kemudian bisa penghayat kepercayaan itu memiliki KTP dan KK yang tidak lagi memilih dari 6 agama yang kita kenal hari ini ya. Jadi di luar itu. Jadi putusan MK itu adalah titik kulminasi di mana pengakuan negara terhadap agama-agama lokal atau sistem kepercayaan asli Nusantara itu diberikan. Maka diikuti dengan tadi yang saya bilang tadi, sudah bisa menikah secara penghayat kepercayaan, sudah bisa mendapatkan pelajaran di sekolah sesuai dan mata kuliah di Pengakuan secara hukum juga. semua sebetulnya, termasuk diatur di mana mau dikuburkan kalau misalnya ada penolakan dari satu komunitas juga akan disediakan, termasuk tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya kalau secara nasional disebut dengan Sasana Sarasehan. Tapi kalau di daerah silakan menamakan sesuai dengan bahasanya. Kalau di kami itu namanya Wale Paliusan. Nah, itu juga sudah diatur. Sudah diatur bisa mendirikan begitu. Oke. Kalau memang butuh, kan tidak semua juga kepercayaan lokal butuh tempat. Mereka biasanya terbuka boleh, atau tempat-tempat bersejarah atau yang terkait dengan cerita-cerita leluhur, situs-situs purbakala itu juga bisa menjadi tempat upacara. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya Pak yang Iswan bisa mau tanya? gimana? Silakan boleh Bisa, boleh Pak. Kak. Lanjut. Untuk KTP kan sudah dilegalkan oleh pemerintah. Jadi KTP berarti isinya Kepercayaan kepada status- Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kita mau tanya kalau ketika mau baku dapa, oh ini orang Malesung. Orang dari kepercayaan Betul. Malesung. Ini kepercayaan dari Masade. Ini kepercayaan dari Wiwitan. Kira-kira kalau kita bertemu mana KTP oh ini aliran kepercayaan. Ada enggak di situ disebutkan Secara spesifikasi gitu. spesifik. Oh ini Malesung. Oh ini Masade. Menariknya Ketika Masade dengan Malesung atau Wiwitan ingin menikah, bisa enggak itu? Rupa-rupanya ada dekat dengan orang Wiwitan kok ini kayaknya. Ya Anda mau tanya. Ya. Jadi begini Pak, jadi kalau kami itu penghayat kepercayaan seluruh Indonesia itu punya kesepakatan bahwa semua kepercayaan lokal itu disebut dengan nama panjang tadi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu bukan nama sih, itu sudah jadi satu kalimat. Ya, sehingga di KTP tertulis seperti itu, jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Juga sebetulnya indikasi supaya tidak dibilang berhala dan sebagainya. Itu kesepakatan kami. Walaupun komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi tertentu juga menolak istilah itu. Mereka mau ditulis misalnya Malesung, Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalim, atau mungkin Masade atau Marapu atau Mapurondo. Tapi ya karena mungkin yang terbanyak menyepakati istilah itu ya dipakai itu. Tapi saya pribadi lebih ingin kalau di KTP ditulis Malesung. Tapi itu masih panjang perjalanannya Pak. Kami terima aja dulu yang panjang itu. Yang penting sudah legal saja dulu ya. Oke. Terus soal menikah beda kepercayaan, walaupun sama-sama penghayat, bisa iya bisa tidak Pak.
Saya menemukan misalnya ada organisasi-organisasi di Jawa tidak membolehkan menikah berbeda ajaran, walaupun KTP-nya sama, tidak diperkenankan. Kalau mungkin di kami itu agak terbuka, boleh, ya, asal kesepakatan kedua belah pihak. Ya, Mungkin itu bisa lebih jelas ya Kak Imran, agar supaya mungkin antara Wiwitan dan Melesung bisa dipersatukan. Sebenarnya curhat kok di ini. Oke. Aduh, menarik. Jadi intinya ya ini sudah legal karena mengingat kepercayaan leluhur kita itu selalu juga mengajarkan yang baik-baik, sama halnya seperti pada ajaran-ajaran lainnya yang juga dilegalkan di Indonesia sendiri begitu ya. Dan ini menarik sekali khususnya untuk sobat budaya yang mungkin kemarin kehilangan arah begitu ya. Yang mungkin bisa dibilang juga terdistrak dengan informasi-informasi yang salah soal mungkin kepercayaan adat istiadat dari Malesung juga begitu ya. Mungkin nanti orang akan spill nama YouTube-nya apa ya. Tapi sebelum kita mengakhiri karena sebenarnya ini sudah mau hampir selesai ya. Tidak terasa tuh Pak, cepat. Pertanyaan. Oh ada satu pertanyaan, oke boleh. Talaut mari. Pertanyaan dari Talaut katanya kalau khususnya di Talaut ini ada di daerah Musi penghayat kepercayaan. betul. Dan mereka ini identik dengan baju putih-putih semua, tidak Betul. ada warna lain, dan pantangan makanan mereka ini daging. Kalau di Malesung ini pantangan seperti apa? Adakah pantangan kira-kira? Kanan atau pakaian itu Oke. warnanya bagaimana? Oke. Ya. Di kami itu tidak ada soal berpakaian itu dalam upacara tidak diatur secara ketat, tetapi disarankan untuk menggunakan misalnya pakaian putih dan merah, jangan hitam, kecuali dalam upacara duka ya atau kematian. Terus khusus di kami, saya tidak tahu kalau di penghayat-penghayat Malesung lain ya, khusus di kami itu kami tidak boleh makan RW. Beda dengan masyarakat Minahasa pada umumnya, kami tidak boleh. Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Oke, betul. Jadi ini menarik ya, setahu pokoknya kalau Pak Iswan kalau misalkan mau pengucapan jangan kasih Akang RW. Ini boleh nih. Oke, terima kasih Putri sudah bertanya ya. Ini mau lihat channel YouTube tadi kalau tidak salah ada yang berkomentar di sana. Mungkin mau dibacakan sebelum ke pertanyaan terakhir. Mungkin Pak Iswan sendiri bisa menyapa dulu, ini ada Om Nyong. Halo Om Nyong, Tabea Rahayu. Om Nyong kira-kira tertarikkah gitu ya sama yang kita bahas hari ini? Beliau mengatakan lestarikan budaya kita. Keanekaragaman negara kita salah satunya adalah budaya, jangan sampai terkikis apalagi punah, betul. Itu mengapa akhirnya pemerintah pun melegalkan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena apapun itu Indonesia sendiri juga punya tradisi, subculture, kebudayaan, religius mereka masing-masing begitu. Yang harus juga kita terima nih bolehnya ndak begitu ya. Dan ini mau tanya terakhir Pak Iswan, strategi apa? Tadi YouTube sudah dibahas ya. Bahkan so bisa jadi guru ya. Ini bisa kuliah loh ya untuk mengambil mempelajari soal kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Jurusan teologi ya, teologi penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan. Strategi apa lagi yang Pak Iswan dan teman-teman ingin lakukan ke depannya? Ya, strategi sebetulnya menjaga eksistensi, bukan untuk untuk menambah anggota, karena kami tidak ada Tidak ada target tidak ada ya. target, tidak ada juga Catat. maklumat, tidak juga ada pesan dari leluhur untuk menambah anggota. Yang ada yang dijaga justru. Nah, kalau kami bagaimana mempertahankan eksistensi itu membangun hubungan baik dengan sesama. Maka di era yang sekarang ini kami tidak tertutup. Saya terlibat di Forum Lintas Iman Indonesia dan ditunjuk bahkan sebagai koordinator di forum itu. Di situ ada Yahudi, di situ ada Islam, khususnya Gus Durian, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada bahkan mungkin tidak pernah dengar Sikh, agama Sikh. Adanya cuma di Medan, Aceh dan Jakarta. Kalau di Sulut tidak ada. Juga dengan Kristen misalnya kami itu sering bertemu dengan gereja Ortodoks, gereja Anglikan yang ada di Citralen, bahkan Gemim dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga dengan agama Bahai. Mungkin
belum pernah dengar. Iya sih, ini baru Bahai. pertama Dewi dengar. Bahai itu ada di Tomohon dan di Tondano. Dan mereka sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia ada, sebelum merdeka lah begitu. Jadi kami membangun hubungan dengan mereka yang berbeda supaya pertama dikenal, diketahui dan disayang gitu kan, tidak dikenal tidak sayang. Kemudian juga untuk mengikis semua hal-hal yang berbau negatif. Kalau ketemu langsung kan bisa tahu secara langsung apa sih sebetulnya kepercayaan Malesung atau organisasi La Roma. Dan dengan begitu kami juga bisa direkomendasikan dalam pertemuan-pertemuan lain. Ya begitu. Jadi misalnya kalau ada kegiatan yang tidak mengundang Malesung, mereka tanya, kok Malesung tidak diundang? Iya, Karena sudah sering betul. ketemu begitu. Begitu juga kalau ada acara-acara di Kristen, kemudian mereka melihat tidak ada Malesung, mereka tanya, mana Malesung, kok tidak datang? Karena sudah biasa ketemu. Jadi hubungan yang kami bangun adalah hubungan akar rumput. Hubungan yang betul-betul di kalangan bawah. Ya tidak bersifat elitis lah. Iya. Kadang-kadang kalau elitis kan pulang ke komunitas masing-masing jadi lain. Betul. Jadi Ya, tinggi sendiri. ya. Jadi mungkin seperti itu ya kurang lebih strateginya. Wah menarik sekali. Walaupun sebenarnya banyak yang mau orang bahas soal Malesungnya sendiri, tapi setidaknya masyarakat Sobat Budaya sudah bisa mengenal bahwa Malesung tidak hanya sekedar tradisi dan budaya saja ya. Mungkin salah satu di antara ngoni Sobat Budaya yang mau ikut melestarikan, mau mengenal bisa di channel YouTube-nya apa tadi Pak? Malesung juga namanya. Malesung juga, TikTok Malesung juga. Ya. Betul ya, nak salah ya? Penghayat Malesung. Penghayat Malesung. Oke, kalau Instagram? Instagram namanya Malesung juga kayaknya. Oke. Jadi mungkin informasi lebih lanjut di akun-akun tersebut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya atau juga TikToknya RRI Pro 4 Manado, Tahuna, Talaut dan juga Gorontalo. Wah, jadi torang mau berpisah dulu Pak. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Tahuna, Gorontalo dan juga Talaut. Mungkin kita akan berpisah dan berjumpa kembali di minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Dan semoga ada banyak lagi informasi lain yang akan bisa kita dapatkan lewat orang perbincangan di Magota Bacerita. Saya Dewi Purwati pamit undur diri. Sampai ketemu berikut ulang. Dadah. Rahayu. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia